Ya, namun Pak, ini masyarakat atau warga Indonesia kita tuh dengan berjalannya waktu, apalagi ini sudah hampir 2 tahun ya kita mengalami pandemi COVID-19, kita tidak bisa berkumpul bersama keluarga. Ini tuh menjadi momen tersendiri mudik ini ketika Lebaran, ingin sekali bertemu dengan keluarga, kemudian bersilaturahmi dan saling memaafkan. Bagaimana Pak, relevan nggak sih Pak ini sebenarnya dengan resiko yang ditimbulkan ketika kita memaksa untuk bertemu dengan keluarga kita dari jauh seperti itu, Pak Amir? Ya, sebenarnya begini ya, dalam situasi wabah ini itu kan berlaku hukum bersama ya, di mana kesehatan masyarakat itu menjadi hukum tertingginya gitu. Itu untuk semuanya, baik masyarakat maupun negara gitu ya. Jadi bahasa latinnya itu lex populi suprema, lex esto gitu. Jadi kesehatan masyarakat itu hukum tertinggi yang bisa menomorduakan yang lain gitu ya. Yang lain itu bisa hukum positif, juga bisa hukum agama gitu Prof. Ya. Termasuk sholat Jumat kan sekarang juga dimodifikasi karena situasi ini. Apalagi yang adat atau tradisi. Adat dan tradisi ini kan bagian dari realitas yang memang sudah ada para pelaku dan pendukungnya gitu. Nah, adat ini kan bahasa Arabnya al-fur ya. Jadi al-urf ya, al-urf. Nah, ini konfirmasi dengan Pak Yai dulu ya. Jadi dalam konteks untuk ini bisa sebenarnya warga masyarakat mementingkan kembali kepada yang utama tadi, bahwa kesehatan masyarakat itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Kalau dalam istilah di dunia kesehatan ada vaksinasi itu kan untuk membentuk herd immunity gitu ya, imunitas kelompok tapi secara medis. Nah, dalam konteks ini kita juga perlu membentuk yang namanya communal immunity gitu, imunitas komunal. Bagaimana warga masyarakat kita punya daya tahan untuk tidak tertransmisi COVID. Caranya bagaimana? Dengan pengendalian diri itu gitu. Jadi misalnya tidak mudik gitu ya, kemudian tidak berkumpul gitu, melakukan pengawasan bersama gitu. Saya kira itu Pak, yang jadi pentingnya di situ. Baik, dengan menjaga diri dan menerapkan protokol kesehatan untuk diri sendiri nih terutama nih Pak ya, agar kita terhindar dari virus corona dan kemudian nantinya tidak akan menyebarkan jika memang kita bisa berkesempatan untuk berjumpa dengan keluarga di rumah, begitu ya Pak ya? Ya. Namun Pak, ini meskipun dilarang, ini sejumlah masyarakat ini sempat mencuri start dengan mudik lebih awal untuk menghindari penyekatan. Ya. Dan menurut Pak Ferry ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan pemerintah agar tidak kecolongan seperti ini terutama di wilayah Jawa Tengah sendiri Pak? Iya, Mbak Febri, yang pertama adalah strategi kita adalah membentuk kesadaran secara komunal ya. Iya. Artinya tadi memang kami dari pemerintahan, kemudian dari ulama, dari kelompok budaya, semua memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk apa? Sadar betul bahwa ini adalah kita ini sedang berada pada situasi yang pandemi kan. Artinya risiko perjalanan kemudian sampai tujuan itu risikonya masih amat tinggi. Ya, termasuk sore kali ini kita sedang membentuk kesadaran secara bersama agar masyarakat sama-sama kita memahami. Kemudian yang kedua Mbak Febri, tentu kita juga melaksanakan penegakan hukum, artinya secara teknis titik-titik yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu akan dijaga, kemudian dilakukan standar pengecekan yang ketat. Jadi mungkin masyarakat juga silakan ini dicoba-coba mulai deh, itu nanti ada titik-titik yang akan dilalui oleh masyarakat untuk dicek betul kemana tujuannya, kemudian kalau tujuannya mudik persyaratannya yang dipenuhi apa harus dipenuhi, kalau tidak maka dikembalikan, disuruh putar balik ke situ. Artinya apa Mbak Febri, inilah bagian daripada keseriusan pemerintah untuk mengendalikan persebaran COVID khususnya di Jawa Tengah artinya. Jadi memang pergerakan secara aglomerasi masih diperbolehkan. Artinya misalkan dari Semarang ya ke Ungaran, ke sini masih oke lah dalam konteks. Tapi ini sedang kita kendalikan adalah dari arus besar-besaran dari luar daerah provinsi yang di situ memang nanti bisa terjadi situasi yang tidak terkendali. Bayangkan Mbak Febri, ya Prof ya, Mas ya.
tidak situasi pandemi aja, kalau fenomena mudik itu situasi bisa saja terjadi itu. Iya. Di jalan tol macet, dua seharian macet, kemudian itu tidak ada suatu pandemi. Apalagi sekarang ini kita sedang menghadapi suatu pandemi. Bayangkan ini tentu high risk atau risikonya terlalu tinggi terhadap persebaran penyakitnya. Saya kira ini. Nah, tadi pertanyaan kembali, yang sudah-sudah bagaimana? Yang sudah-sudah adalah kita juga berharap kita juga sudah ada sistem Jogotongo. Iya. Artinya kepada seluruh masyarakat di tingkat RT RW juga punya kesadaran. Artinya kalau mereka pun nanti pasti akan ya diberikan waktu untuk isolasi ya. Iya. Sama saja nanti sudah silaturahmi ternyata diisolasi, Prof. Kan juga tidak bisa ketemu nih, Prof, kan tidak bisa ketemu dengan keluarga. Artinya sama, yuk masyarakat ya kita tahan dulu deh. Tadi artinya ya tadi saya terima kasih fatwa dari Prof, artinya ya memaafkan dan tidak harus langsung dan menunggu orang lain minta maaf kan, Prof. Ya sudah kita maafkan aja kan begitu artinya. Satu itu artinya iya, artinya tidak perlu nih saya harus menunggu dulu adik saya minta maaf misalkan. Kan saya sudah ya saya maafkan kan, itu kita lebih lega, Prof, ya, lebih tujuan puasanya tadi lebih bisa tercapai. Kemudian yang kedua saya kira dengan penggunaan teknologi informasi juga tidak mengurangi hikmat kita dalam tadi kita bermaaf-maafan untuk berdosa di antara satu dengan yang lainnya, Mbak Febri ya. Tapi ini Pak, apakah tidak menimbulkan ada yang wilayah aglomerasi ini masih boleh untuk masuk ke kota Semarang? Apakah tidak menimbulkan keirian terhadap pemudik dari luar Jawa Tengah ini? Ya, artinya tentu semua itu dibatasi ya artinya. Tapi kan secara berjenjang, maka yang kita kendalikan dulu adalah arus pergerakan mudik ini dari Jakarta atau luar Jaya masuk ke daerah Jawa Tengah secara besar-besaran gitu. Kalau yang sudah berjalan tentu protokol kesehatan juga kemudian satu aglomerasi juga tidak kemudian itu membebaskan protokol kesehatan, tidak sama gitu artinya. Tetapi ini pergerakan yang kita batasi dulu adalah pekerjaan dari luar ke dalam. Itu jangan sampai, karena pasti mereka akan sangat masif, kemudian tentu pengendalian kita akan susah. Kalau situasi yang sudah baik di Selatan ini kan harus kita pertahankan. Artinya misalkan sudah beberapa peta menunjukkan hijau, ini harus kita pertahankan ini. Jangan sampai nanti kembali merah lagi dengan adanya faktor orang dari luar yang membawa persebaran. Mobilitas itu tadi ya, perpindahan. Jadi sudah ada ini kita jaga, kemudian jangan sampai nanti ini muncul grafik yang tinggi lagi. Ya, gitu. Tapi pengalaman dari tahun lalu nih Pak, walaupun sudah dilakukan penyekatan dengan ketat, tapi masih ada saja ini pemudik yang nekat melalui jalur alternatif ataupun jalur tikus dan kemudian ini lolos bisa sampai kampung halamannya, sehingga di desa-desa ini banyak sekali yang terpapar COVID-19. Ya, saya kira kembali lagi ya Mbak Febri, artinya ayo kita membangun kesadaran secara bersama-sama, belajar dari pengalaman yang sudah lalu maupun belajar dari pengalaman yang baru saja terjadi di India dan beberapa negara. Itu menunjukkan bahwa tidak ada jaminan setelah divaksin kemudian berleha-leha itu terbebas dari COVID, tidak ada jaminan. Kemudian yang kedua, tidak ada jaminan lagi hari ini kita juga belum bisa memastikan persebaran itu sudah terkendali secara penuh. Kita masih harus terus waspada, optimis tapi tentu harus tetap protokol kesehatan, karena itu satu-satunya cara kita untuk mengendalikan persebaran penduduk. Yang kembali kalau yang sudah, ayo sama-sama kita jaga, karena kita juga harus menjaga lingkungan kita harus menjaga keluarga kita. Artinya bahwa tidak mudik itu ya untuk keselamatan kita bersama gitu. Pertama Mbak Febri adalah kesehatan. Berapapun duit yang beredar di sini kalau tidak sehat, ini Prof ya. Artinya nikmat yang paling utama cuma sehat. Sehat dulu, baru kalau sudah sehat maka bekerja juga akan enak. Kemudian tentu bagi pemerintahan ya, ekonomi akan tumbuh. Kalau sudah tumbuh maka nanti masyarakat tentu akan lebih sejahtera. Nah, kita bayangkan kemarin itu kita berjibaku menghadapi situasi pandemi ini, menyebabkan kesehatan masyarakat menurun, kemudian kegiatan perekonomian pun turun. Nah, ini kita sudah mencoba untuk kembali bangkit. Tapi syaratnya kesehatan juga harus diutamakan agar agar semuanya juga berjalan dengan baik. Sektor-sektor yang lain lebih-lebih adalah sektor ekonomi, tapi syaratnya tentu kesehatan. Baik Pak Ferry.